Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan atau mempresentasikan salah satu materi dari pembelajaran etika kepribadian, yakni etika berjalan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dua partner saya. Yang pertama adalah Faradila, yang kedua adalah Surya Akbar, dan saya sendiri Nova. Di sini dalam pembahasan kali ini kami akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah apa itu etika. Kedua adalah tujuan beretika. Yang ketiga, etika berjalan itu sendiri. Bagaimana kita berjalan dengan baik, bagaimana meningkatkan kepribadian kita, maksudnya menunjukkan pribadi kita pribadi yang baik melalui cara kita berjalan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya dengan istilah lain ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dalam segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Dalam pembahasan tentang etika ini, etika itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Maksud saya itu adalah manusia sering kali berinteraksi dengan individu lain. Mau dia introvert atau introvert itu orang yang tertutup ataupun extrovert, orang terbuka. Se-introvertnya orang, dia akan mengalami yang namanya berinteraksi dengan orang lain. Orang introvert bukan berarti dia tidak memiliki teman atau bukan berarti dia jauh dari orang yang bukan keluarganya, tetapi orang introvert itu susah beradaptasi dengan orang lain. Jadi orang introvert itu akan berkomunikasi dengan baik dengan orang yang benar-benar dekat dengannya, yakni misalkan saya berteman dengan A. Saya butuh waktu yang lama sehingga saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan A karena saya orang introvert. Terus yang kedua adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang introvert dan extrovert. Soalnya introvert dan extrovert menurut saya termasuk dalam asas-asas akhlak atau moral. Maksud saya itu bagaimana membedakan orang gitu loh. Terus kalau orang extrovert itu sendiri adalah orang yang terbuka, yakni friendly, easy going, istilah-istilah anak muda yang lain. Jadi orangnya itu gampang beradaptasi dengan orang lain. Tapi bukan maksud saya di sini adalah orang introvert itu tidak memiliki kepribadian atau interaksi yang baik. Tapi orang extrovert itu lebih pemilih dalam pandangan saya. Orang introvert itu lebih memilih. Dia akan memilih orang yang emang benar-benar menurut dia baik dan nyaman untuk berkomunikasi. Jadi orang yang benar-benar plong sama dia. Tapi kalau orang extrovert, dia sama orang lain yang gak kenal juga easy going gitu loh. Jadi bikin nyaman. Emang orang introvert kadang kurang membuat nyaman orang pada pandangan pertama. Maksudnya dalam interaksi pertama. Jadi kayak pertama kali pertemuan. Tapi trust me, maksud saya percayalah, gak mungkin orang itu tidak berinteraksi gitu loh. Jadi introvert akan berinteraksi, yakni akan beradaptasi, tapi ada waktunya. Kalau extrovert itu dari kesan pertama emang dia enak gitu loh, jadi easy going. Dan extrovert itu dibutuhkan untuk setiap kalau menurut saya sih guru, karena guru itu harus memberikan kesan yang friendly, tidak memberikan kesan yang buruk. Kalau misalkan guru itu terlalu istilahnya, kalau guru itu terlalu mengekang dan dia terlalu to the point, itu tidak membuat nyaman yang namanya mahasiswa atau muridnya. Kembali kepada topik, yaitu beretika.
kita itu dapat dinilai dari bagaimana kita beretika, dari bagaimana kita berperilaku. Kalau misalkan kita berperilaku yang kurang mengenakan, dari misalkan ya dalam pembahasan kita kali ini adalah etika berjalan, di mana kita berjalan dengan membusukkan dada dengan berlenggak-lenggok berlebihan, tapi sebenarnya kita baik, tapi itu tetap akan memberikan kesan yang buruk pada pandangan pertama. Maksudnya pandangan pertama itu orang yang melihat. Emang ada istilah yang namanya don't judge a book by the cover. Tapi itu kalau menurut saya itu dikhususkan kepada orang yang emang udah kenal lama. Maksud saya itu kayak udah temen banget, terus tiba-tiba melakukan kesalahan atau kesalahpahaman, baru kita cocok untuk mengatakan don't judge a book by the cover. Tapi untuk kesan pertama itu kayak misalkan saya berteman, saya mahasiswa baru atau siswa baru dalam suatu sekolah atau suatu forum, saya memberikan kesan yang buruk, tetap aja pandangan orang itu bakal buruk. Maksud saya itu misalkan mata saya dingin, mata saya terlalu flat, terus saya berjalan dengan membusukkan dada, kayak menunjukkan kesombongan, padahal saya tidak sombong. Tapi tetap aja orang yang melihat saya pertama kali akan memberikan kesan, walah anak ini sombong gitu. Jadi berilah kesan pertama dengan baik, bukan kesan pertama aja, tapi memberikan kesan yang baik kepada setiap orang. Terus dalam pengertian etika itu banyak pembahasan. Salah satunya adalah etika berjalan, bagaimana kita berjalan yang baik. Terus tujuan etika juga ada, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya Faradila. Terus dalam etika berjalan itu diperlukan yang namanya benar-benar kesan yang cukup mendalam untuk orang yang pertama kali beradaptasi dengan orang. Etika berjalan itu benar-benar perlu menurut saya, karena dalam etika berjalan itu kita bisa membedakan yang mana berjalan dengan teman, bagaimana berjalan dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua, ataupun bagaimana kita berjalan dengan guru. Terutama ketika kita berhadapan dengan guru, bagaimana ketika guru itu lewat kita berjalan, tidak mungkin kita berjalan dengan membusukkan dada dan gitu, nggak mungkin kan. Jadi kita harus mengetahui etika berjalan itu dengan benar-benar. Kita tidak mungkin se-friendly-nya guru, kita tidak mungkin menganggap guru itu sama kita. Jadi kita menganggap guru itu teman, walaupun kita sama guru itu, oh ya bapak ini enak, oh ya ibu ini enak. Jadi kita tidak bisa mengentengkan itu, karena tetap saja guru itu orang yang mengajarkan kita. Dan sebelum saya mengalihkan pembahasan ini kepada teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena gangguan suara. Saya akan menjelaskan tentang tujuan etika berjalan. Yang pertama yaitu untuk membina watak dan mental seseorang agar menjadi manusia yang baik. Jadi di kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk mempunyai moral yang baik. Jadi kita jika mempunyai etika yang baik, itu mencerminkan kita berperilaku yang baik, dan jika kita mempunyai etika yang buruk juga mencerminkan kita itu berperilaku yang buruk. Yang kedua yaitu mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Jadi di sini kita bisa memikirkan dan membedakan perilaku yang baik atau yang buruk. Sebagai manusia harus bisa berpikir, oh mana sih yang baik kita akan melakukan dan yang buruk kita tinggalkan. Jadi kayak kita itu bisa membeda-bedakan lah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga yaitu merupakan saran yang memberikan orientasi pada hidup manusia. Jadi di sini tuh kita bisa mencerminkan, misalnya kita ini dilihat sama orang, dipandang sama orang. Nah, kita itu juga harus berperilaku yang baik biar kita itu bisa ditiru gitu loh sama orang lain itu. Oh, anak ini tuh anak ini tuh baik, perilakunya baik. Wah, kita itu seneng ya sama orang kayak berperilaku yang baik. Kalau misalnya kita berperilaku yang buruk, pasti akan dinilai orang itu juga buruk. Yang keempat yaitu untuk memiliki kedalaman sikap, memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Misalnya kita berperilaku buruk ini,
Jadi kita itu harus bisa bertanggung jawab sama perilaku kita yang sudah kita lakukan itu. Yang terakhir, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Kita udah ngelakuin semua hal yang membuat etika ini sudah baik, pasti juga mempunyai dampak yang positif buat kita. Misalnya kita sudah berperilaku yang baik, nah orang lain melihat pasti juga senang, ikut senang. Oh, anak ini tuh baik, pasti kita dinilai baik. Nah di situ kita hidup itu menjadi enak gitu loh. Lah kalau misalnya kita berperilaku yang nggak baik, berperilaku yang buruk, pasti orang itu mencaci maki, orang itu pasti menilai kita itu jadi buruk. Nah kita pasti juga berpikir, pasti itu kan juga nggak enak kan dipikir. Jadi kita itu harus berperilaku yang baik, jadi kita itu menjadi harmonis, damai, menjadi tenang. Makanya kita itu harus menjadi positive person. Selanjutnya yaitu cara berjalan sesuai etika. Di sini banyak banget orang yang mengira berjalan itu sangat-sangat remeh, padahal di sini itu di lingkungan masyarakat juga dibutuhkan. Gimana sih cara kita berjalan? Gimana sih cara kita berjalan di depan umum, diri kita sendiri, ataupun kan biasanya juga berjalan dipandang sama orang lain. Misal kita ambil contoh aja di negara Amerika. Nah di sana itu mereka berjalan itu pasti terburu-buru. Jadi emang kebiasaan di sana itu berjalannya keburu-buru. Semuanya pasti punya adat-adat masing-masing. Kalau di Arab juga itu bedanya di Arab itu pelan-pelan aja, ya biasa-biasa aja, tapi nggak terlalu cepat juga. Jadi kalau di Arab itu nggak cepet-cepet, nggak pelan-pelan, ya udah sedang aja pokoknya sampai di tujuan itu, sampai dengan selamat lah intinya. Dan beda lagi kalau misalnya di negara kita, khususnya di Jawa. Di Jawa itu ya nggak cepat ya nggak lambat. Kalau misalnya kita jalannya cepat pasti dianggap sama orang itu, oh ini tuh dia lagi buru-buru gitu kan. Tapi kalau misalnya lambat juga, oh orang ini tuh jalannya lambat. Jadi adanya juga sedang-sedang aja. Di negara kita sendiri itu sudah terkenal sebagai negara yang halus, ramah tamah, dan mempunyai sopan santun. Berikut ini adalah cara berjalan yang baik dan benar. Mempraktekkan cara berjalan dengan baik. Yang pertama, percaya diri. Ya, seperti ini. Tidak boleh berjalan dengan menunduk atau membungkuk. Contohnya seperti ini. Bila mana kita bertemu dengan seseorang yang lebih tua dari kita, semisal guru kita, yakni mengucap salam. Assalamualaikum Bu atau Pak. Baiklah, terima kasih kepada dua partner saya yang telah membantu mensukseskan penjelasan atau presentasi kali ini. Terima kasih juga kepada teman saya Faradila, Surya Akbar yang telah memberikan penjelasan dan juga mempraktekkan contohnya bagaimana cara berjalan yang baik, dan memberikan pengertian dan tujuan tentang etika berjalan yang baik dan etika itu sendiri. Dan juga marilah kita berdoa semoga wabah global saat ini atau permasalahan global saat ini bisa terselesaikan dengan baik, dan insya Allah semoga cepat dapat terselesaikan lah intinya, sehingga kita dapat berinteraksi, kita bisa dapat melakukan pembelajaran sebagaimana umumnya, terus tidak mengganggu pembelajaran orang lain atau waktu orang lain. Kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ya namanya sistem online itu tidak, karena sekarang ini permasalahannya global, jadi hampir semua kampus itu mengalami hal yang sama, jadi pasti adanya namanya adu suara. Jadi
ada back sound atau background yang emang memberikan suara yang mengganggu suara saya seperti saat ini. Jadi sekian dan itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Walaupun kuliah online, setidaknya kita tetap bisa memberikan dan menyelesaikan tugas tentang dari pembelajaran etika kepribadian itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.